hamba-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku.
Selamat pagi, saya harap kondisi hati saudara pagi ini penuh dengan damai sejahtera. Apapun kondisi saudara pagi ini, mari kita mau duduk di hadapan Tuhan dan mencoba untuk mendengar apa pesan Tuhan hari ini. Kami di dalam gereja terus mendoakan saudara semua, walaupun melalui ibadah online, supaya bisa terus merasakan hadirat Tuhan, biar Tuhan terus bekerja di dalam kehidupan saudara untuk mengalami kebaikan Tuhan tahun ini. Sudah siapkah saudara untuk menerima firman Tuhan? Mari kita satu hati di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini kami masih bisa beribadah secara online. Bukakan mata hati pikiran kami agar kami mengerti firman yang dibagikan Tuhan, biar kami gak sama lagi, firman bertumbuh menjadi buah yang manis dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, amin. Hari ini kita akan melanjutkan apa yang menjadi pesan Tuhan hari-hari ini bagi anak-anaknya. Janganlah takut, berdirilah teguh, karena kau akan melihat keselamatan dari Tuhan yang akan diberikan kepadamu hari ini. Dan yang kedua, Tuhan mau menghalau musuh kita, masalah kita, hambatan kita yang ada di depan kita sekarang ini dengan stay calm atau diam saja, dengan tenangkan dirimu, karena Tuhan yang akan berperang untuk kamu. Kita baca sama-sama di Keluaran 14 ayat 15-16. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya. Sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering." Yang ketiga adalah maju ke depan atau move on. Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dari terjemahan lainnya artinya adalah arti kata berangkat adalah go forward, maju ke depan atau move on. Setelah Musa minta bangsa Israel untuk diam aja, stay calm, sebenarnya dia juga sambil berdoa dan minta petunjuk dari Tuhan. Kemudian Tuhan katakan kepada Musa, "Kenapa kamu berseru-seru kepadaku?" Karena Tuhan sudah mendengar petisi doanya Musa dan minta Musa untuk ajak bangsa Israel untuk maju ke depan atau move on. Ini bukan saatnya untuk menangis, tapi ini saatnya untuk bertindak. Tuhan bisa memakai cara yang tidak biasa karena Dia Tuhan yang luar biasa. Pada saat dikejar musuh di samping pinggir Laut Merah seperti di peta, jalan yang bisa diambil adalah ke bagian atas atau ke bawah. Jadi ke depan atau ke belakang jalan ya. Tapi jalan salah satunya pasti akan menjauh dari musuh. Tapi Tuhan minta Musa untuk go forward, maju ke depan, yaitu untuk menyeberang laut. Janji Tuhan akan berperang untuk kamu adalah benar. Tapi pada saat Tuhan bilang maju, kita harus maju. Sama seperti bangsa Israel. Mereka diminta untuk maju menuju laut dengan iman. Bangsa Israel mungkin pikirnya harusnya kalau mau menyeberang laut harusnya pakai kapal atau ada transportasi air. Ini bagaimana cara nyebrangnya? Tapi kalau Tuhan maunya pakai belah laut, itu yang akan terjadi. Karena Dia Tuhan yang berkuasa atas angin, atas laut dan semua yang ada di bumi. Seringkali cara Tuhan itu di luar pikiran kita, out of the box. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang kreatif. Kalau saudara saat ini sudah berdoa dan sepertinya diberikan jalan yang tidak masuk akal, kalau Tuhan bilang move on, jalan terus, berarti kita harus taat. Kalau kita mau melihat mukjizat terjadi di dalam hidup kita. Mazmur 84 ayat 8 katakan, orang yang mengandalkan Tuhan akan berjalan makin lama makin kuat. Tuhan kemudian juga meminta Musa untuk mengangkat tongkatnya dan mengulurkan tangannya ke laut untuk membelah laut. Tuhan memakai tongkat Musa untuk melakukan banyak mukjizat. Alat sederhana yang terkesan lemah. Apa yang ada padamu sekarang ini, Tuhan bisa pakai untuk melakukan mukjizat. Mungkin melalui kelembutan hatimu bisa membuat hubunganmu berhasil. Mungkin melalui usaha yang ada di tanganmu sekarang yang kelihatannya kecil, Tuhan bisa buat berkembang dan berhasil. Mungkin melalui doamu yang sepenuh hati bisa membuka begitu banyak pintu kesembuhan, pemulihan, dan breakthrough. Kalau kita mau ada progres atau kemajuan, kita harus move on.
Kita harus maju pada saat Tuhan minta kita untuk maju, walaupun kesannya tidak mungkin atau rasanya kita belum siap. Dan poin yang ketiga adalah trust in His deliverance, atau percaya pada poin yang keempat, trust in His deliverance, atau percaya pada pembebasannya. Walaupun harus melewati perjalanan yang sulit, Tuhan menyediakan jalan keluar bagi orang yang berharap kepadanya. Pada saat Tuhan izinkan cobaan terjadi, Tuhan akan memberikan jalan keluarnya, karena cobaan tidak akan melebihi kekuatanmu. Kita baca sama-sama di Keluaran 14 ayat 17 sampai 18a. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir, sehingga mereka menyusul orang Israel, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya, dan orangnya yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Bangsa Israel mungkin berpikir, kok perjalanan yang dipimpin sama Tuhan tidak mulus ya? Kenapa masih ada hambatan dengan Firaun yang tiba-tiba berubah pikiran sampai mengejar mereka sampai ke sini? Kita harus percaya pada rencana Tuhan untuk menolong kita. Padahal hambatan ini berasal dari Tuhan, karena dikatakan Tuhan mengeraskan hati Firaun. Kenapa bisa begini? Karena Tuhan ingin mengajar bangsa Israel untuk tetap kuat di dalam cobaan. Tuhan ingin menunjukkan mujizatnya melalui perjalanan yang sulit ini. Tuhan ingin menunjukkan bahwa kuasa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Kuasa Tuhan tetap sama walaupun di masa pandemi. Dalam proses mujizat, Tuhan ingin memakai kita semua menjadi alatnya Tuhan, supaya kita juga bisa menerima berkat. Bukan hanya itu, Tuhan ingin menunjukkan kemuliaannya di sini kepada bangsa Mesir, supaya mereka juga mengakui Dia. Di Keluaran 14 ayat 19 katakan, kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Cara Tuhan membebaskan bangsa Israel di sini, selain dengan mengeraskan hati Firaun, adalah dengan mengirimkan malaikatnya untuk menjaga dan membimbing mereka. Tiang awan diberikan untuk memimpin bangsa Israel di siang hari, dan tiang api untuk menerangi jalan di malam hari. Ada tuntunan dalam perjalanan di padang pasir. Di Keluaran 14 ayat 21-22 katakan, lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut menjadi tanah kering. Maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Sedangkan di kiri kanan mereka, air itu sebagai tembok bagi mereka. Pada saat Musa Tuhan minta untuk belah laut, itu bukan seperti terbelah laut kemudian langsung terbelah begitu aja. Dikatakan semalam-malaman Tuhan membuat angin bergerak begitu kencang sampai membuat lautnya terbelah. Jadi dengan iman, Musa dan bangsa Israel menunggu di pinggir danau untuk menyeberang. Dan di saat yang bersamaan tentara Mesir sudah semakin dekat. Mungkin saat ini saudara sedang dalam masa penantian, menunggu kesembuhan turun, menunggu adanya peningkatan dalam pekerjaan atau usaha saudara, menunggu hubungan pernikahan menjadi manis, tapi tetap penuh dengan iman percaya pada rencana pembebasan dari Tuhan. Kalau saudara mau menikmati hasilnya, karena Musa saja beserta bangsa Israel harus menunggu dulu sebelum mereka menyeberang. Prosesnya tidak instan. Kemudian kita tahu bahwa akhirnya mereka berhasil menyeberang, dan bangsa Israel harus berjalan dulu sampai hampir subuh. Semua bangsa Israel, anak kecil, orang tua, muda, beserta ternaknya selamat sampai ke seberang dengan berjalan di jalan yang kering. Dan kemudian air menjadi normal dan menenggelamkan semua tentara Mesir di air laut. Keluaran 14 ayat 30-31 katakan, demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut.
ketika dilihat oleh orang Israel betapa besar perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya. Pesan Tuhan saat ini adalah janganlah takut, berdirilah teguh, karena kau akan melihat keselamatan dari Tuhan yang akan diberikan kepadamu hari ini. Tenangkanlah dirimu, karena Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Pada saat Tuhan minta kau untuk maju ke depan atau move on, maka kita harus taat. Dan yang terakhir, percaya kepada pembebasan dari Tuhan walaupun caranya tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Izinkan saya berdoa untuk saudara. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu Tuhan. Kami mau taat Tuhan pada saat Tuhan minta kami untuk bergerak. Dan kami mau percaya Tuhan kepada rencana pembebasan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami mau pegang janji-Mu karena Kau yang akan berperang bagi setiap musuh kami, setiap masalah kami Tuhan, setiap pergumulan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Kau Tuhan, karena Kau berkuasa atas segalanya Tuhan. Tidak ada yang begitu sulit bagi Engkau Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan pada pagi hari ini bagi mereka yang hancur hati Tuhan. Sebab Tuhan katakan Tuhan dekat dengan orang yang hancur hati. Bagi mereka yang sedang menunggu kesembuhan turun Tuhan, biar urapan yang baru turun atas mereka Tuhan, agar pemulihan, ada kesembuhan terjadi saat ini juga Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. In Jesus name we pray. Amen. Thank you for watching. Tetap tenang di dalam Tuhan. Happy Sunday.